Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya hari ini hidup kita melimpah dengan sejahtera daripada Tuhan, melimpah dengan kasih karunia dari Tuhan, amin. Mari sama-sama dimanapun kita berada, baik yang ada dalam gedung gereja, baik Bapak Ibu semua yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita, kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama yang sepakat dengan saya, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu membawa hidup kami membawa ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Tuhan baik di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengundang hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, menolong kami, mengurapi kami, membebaskan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Cool Prayer and Worship diliburkan dan akan diadakan kembali pada tanggal 14 Januari 2022. Youth MCC untuk sementara diliburkan. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Edi Rantetasak. Gembala dan seluruh jemaat GBMCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya yakin kita bersukacita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru.
Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Mari bawa pujian kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, kami bawa. Mari sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan kita hari ini, Bapak Ibu. Kami bawa pujian kami yang terbaik, Tuhan, ke dalam rumah. Sama-sama angkat tangan buat Tuhan kita. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian. Mari bersukacita, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama
kita. Haleluya. Mari sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami. Buat pengorbanan, buat kelahiran, buat segala hal dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu memberi yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami, melawan setiap umat yang Kau kasihi hari ini Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, beri yang terbaik buat Tuhan. Tinggikan diri-Mu
sama-sama angkat tangan buat Tuhan, kita katakan, tinggikan dirimu, kebesaranmu, sekarang mengatasi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, oh, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, sekali katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi, wow, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya, wow, mari sembah Tuhan, sembah, sembah, kami beri yang terbaik bagimu, semuanya untukmu, wow, haleluya, haleluya, wow, wow, shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabar, kinaralabaralabaralabaralabaralabar, shikaralabaralabar, kiralabaralabaralabaralabar, shikaralabaralabaralabar, sembah, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimasyurkan, Tuhan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami rindu untuk berbicara bagi kami ya Aba. Biar Tuhan kami terus berjalan dalam tuntunan-Mu. Kami membutuhkan Engkau, sebab firman itu pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu, pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi, ya, Dr. Edi Rantai Tasak. Pak Edi adalah gembala dari gereja GBI Immanuel di Wamena, juga sebagai dosen ya Pak ya di STT yang ada di Wamena juga, yaitu Anas Tamar. Jadi Bapak Ibu, saya percaya hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami ada oleh karena anugerah-Mu. Hari ini kami boleh bernapas oleh karena kasih-Mu. Dan hari ini kami boleh ada dalam ruangan ini Tuhan, oleh karena Engkau yang menuntun perjalanan kami, oleh karena kami mau menyukakan Engkau dan memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sorak-sorai dan pujian kami sudah naikkan kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima berkat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Dan setiap perkataan ini tidak melalui sia-sia, tapi kami akan memperoleh rema daripada-Mu.
Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah Tuhan akan tuntun dan beri roh-Mu yang kudus untuk dapat menerjemahkan setiap perkataan firman ini. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk diberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Saya sungguh berbahagia, terima kasih buat hambanya Bapak Moses dan semua pengerja yang hari ini boleh menerima kami. Saya berasal dari gunung. Ya, kampung halaman saya juga dari gunung, dari Sulawesi Selatan, dari Toraja. Saya tempat pelayanan juga di gunung, yaitu di Wamena. Jadi kalau dari Jayapura kita ke Wamena itu masih terbang sekitar 45 menit. Nah Bapak dan Ibu sekalian, saya masuk di Papua, yaitu sekitar tahun awal 87. Dan saya menjadi pegawai negeri sipil. Ya, di tahun saya masuk pegawai negeri itu tahun 90 dan Tuhan tangkap saya menjadi orang yang harus taat kepada Tuhan itu tahun 99 dan Tuhan membentuk saya menjadi seperti sekarang ini, menjadi hamba Tuhan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan melihat kita sesungguhnya. Dan siapakah kita yang sesungguhnya? Oleh karena itu kita akan baca di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat pembacaan kita ini bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat bahwa apa yang sesungguhnya yang terjadi sehingga Tuhan berperkara dengan dunia ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan berperkara dengan dunia ini oleh karena ada sebab. Nah kita tahu di dalam Kejadian pasal 1, di sana sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya Tuhan berperkara dengan dunia ini oleh karena kita tahu bahwa penciptaan dunia ini dilakukan oleh Tuhan, bukan oleh iblis atau tangan-tangan lain, tidak ada. Tapi dunia ini diciptakan oleh Tuhan sendiri. Bahkan kita umat manusia adalah ciptaannya. Nah kenapa ciptaan Tuhan itu hilang? Dan kita umat-umat yang dibentuk dari tangannya sendiri itu lepas. Oleh karena kesalahan dan dosa kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, di sana bagaimana sangat jelas bahwa dunia ini diciptakan dengan perkataan yang kuasa dan kita manusia dibentuk dengan tangannya sendiri. Dan pada saat Tuhan membentuk kita, dikatakan dia ambil dari tanah liat dan dia bentuk. Dan dia katakan, baiklah kita membuat manusia segambar dan serupa dengan kita. Artinya bahwa sosok manusia kita ini, itu adalah gambaran daripada Tuhan. Gambaran daripada Tuhan. Jadi kalau kita melihat muka-muka teman di samping kiri kanan kita ini, itulah wajah Tuhan sesungguhnya. Karena Tuhan mengatakan, kita ciptakan segambar dan serupa. Nah oleh karena itu dikatakan Tuhan mau berperkara dengan dunia ini oleh karena kejatuhan manusia. Kita tahu bahwa cerita Adam dan Hawa, bahwa pada saat Adam berkeliling dalam taman, maka Tuhan melihat apa yang manusia lakukan. Dan iblis mengambil keuntungan dari kelengahan manusia. Pada saat Hawa begitu senang menikmati taman itu. Dan dia datang katakan, Hawa, Tuhan berbicara bahwa kalau engkau akan makan ini, apakah yang Tuhan katakan? Dia bilang, kalau Tuhan katakan ini, kalau kamu makan ini kami akan mati. Kita tahu bahwa iblis itu memutar balikkan fakta. Dan dia katakan, oh enggak begitu. Kalau kamu makan itu pasti kamu sama dengan Tuhan. Akan tahu yang baik dan yang jahat. Dan kamu akan hidup selama-lamanya. Janji manis yang luar biasa.
Itu yang selalu kita dengar. Dan banyak orang jatuh oleh karena janji. Banyak orang jatuh oleh karena ada isu-isu yang informasi yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Tiba-tiba kita percaya isu itu. Kita percaya dengan informasi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan Tuhan berperkara dengan dunia ini, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Oleh karena Tuhan sadar betul bahwa Tuhan menyesal. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka diusir dari Taman Eden. Dan manusia jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan membiarkan mereka begitu lama. Dan dikatakan manusia berkelana di mana-mana, hidup untuk dirinya sendiri. Dan iblis mengambil keuntungan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 6, ayat yang ke-6, dikatakan Allah di sana dikatakan menyesal. Allah menyesal. Kenapa? Dikatakan bahwa maka menyesallah Tuhan, Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itulah yang memilukan hatinya. Pilu hati Tuhan oleh karena perbuatan manusia. Dia begitu disayangi. Allah sangat sayang manusia. Allah begitu sayangnya Adam dan Hawa. Tapi kenapa dia tega untuk mengkhianati Tuhan? Saya yakin dan percaya kalau kita ini begitu sayang kepada seseorang, begitu kita mengasihi seseorang dan dia melukai perasaan kita, saya yakin dan percaya bahwa kita pun rasa pilu hati ini luar biasa. Pasti tergores dan sakit hatinya kita. Tuhan mengalami hal yang sama. Begitu Tuhan menyayangi Adam dan Hawa, bahkan diberikan kehidupan yang nyaman. Tapi kenapa manusia masih saja mendengar hal-hal lain, tidak taat kepada Tuhan? Bapak dan Ibu sekalian, hidup hari-hari ini kita digambarkan dengan hidup di Taman Eden waktu itu. Kita diperhadapkan dengan segala sesuatu untuk bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang mungkin kita katakan mungkin baik, mungkin juga jahat. Tapi yang sesungguhnya kita harus selalu berpegang pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dalam kasih Tuhan, Allah berperkara dengan kita manusia yang sekarang ini. Dan Tuhan dikatakan begitu besar kasihnya akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dan kita percaya pada saat sekarang ini kita melihat di mana-mana berkumandang lagu-lagu Natal. Orang meriahkan Natal di bulan Desember ini untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Tapi kita mau melihat apakah yang dilakukan manusia sekarang ini. Betulkah mereka menyambut Natal itu dengan hatinya? Ataukah mereka menyambut Natal ini dengan kegirangan saja? Itu kembali kepada seseorang. Dan kita tidak akan bisa katakan, wah itu salah, itu benar. Nah, oleh karena itu Tuhan datang berperkara dengan dunia ini untuk membangun kasih yang sesungguhnya. Dia mau membangun kasih yang sesungguhnya dengan kita. Apa itu? Dikatakan kasih persaudaraan. Dan itulah yang menjadi tema sentral Natal di tahun ini. Memberikan kita kasih yang memberi kedamaian bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 21, dikatakan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kata kasih ini gampang kita ucapkan, tapi sulit untuk kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita sekarang ini hanya berbicara bagaimana kita mengasihi, tapi kita tidak bisa menerapkan. Oleh karena itu 1 Yohanes dikatakan perintah ini kita terima dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan itu yang harus kita lakukan, mengasihi saudara. Yang kedua dikatakan dalam Roma pasal 13 ayat 8, kasih tidak berbuat jahat. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan itu dikatakan bahwa
penggenapkan hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau itu kita lakukan dalam hidup ini, maka apa yang Tuhan perkarakan di dunia ini, itulah yang Tuhan tuntut. Tuhan mengasihi dunia ini, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Firman katakan, bagaimana engkau mengatakan aku mengasihi saudaraku, saudaramu, kalau engkau tidak mengasihi Tuhan. Dan sebaliknya, bagaimana engkau katakan aku mengasihi Tuhan, padahal saudaramu yang dekat saja kamu tidak kasihi. Berarti kasih berdampak bagi kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini berperkara dengan dunia ini. Karena dia mau melihat bahwa dunia ini adalah ciptaannya dan manusia ini adalah buatan tangannya sendiri. Maka Tuhan mau merebut kita semua ini dari tangan kuasa iblis. Kita ini sudah terlalu lama dicengkeram oleh iblis. Kita ini sudah terlalu lama dibelenggu oleh kuasa iblis. Oleh karena itu Tuhan berperkara dan dia mau datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan katakan, aku datang bukan mencari orang yang benar, tapi aku datang mencari orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia ini adalah duplikatnya Allah. Kalau saya tadi katakan bahwa Tuhan katakan kita dibentuk, kita serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kita ini duplikatnya Allah. Nah, oleh karena itu Tuhan berperkara. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu juga dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Baiklah kita menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan diperkuat di dalam Mazmur 139 ayat 13 dikatakan, sebab engkau membentuk buah pinggangku dan menunun aku dalam kandungan. Artinya bahwa kita ini dibuat sedemikian rupa oleh Allah. Kita bayangkan bagaimana orang menenun, dia ambil benang, dia mulai rajut, dia mulai bentuk. Baru membuat satu kemasan begitu, satu buah karya yang baik. Nah, oleh karena itu kejadian ini memberikan kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang memang dibentuk oleh Allah sendiri. Bapak kita atau ayah kita pada saat menyatu dengan ibu kita, disitulah Tuhan berperkara dan mulai menenun kita. Dan Tuhan katakan, aku membentuk engkau di dalam kandungan ibu. Itu pengakuan dari pemazmur. Daud, dia begitu bangganya lahir. Dan dia katakan, aku dibentuk oleh Allah. Dan dia menunun aku. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan dikatakan dia datang ke dalam dunia ini, maka kita harus bertanya bagi diri kita ini, siapakah kita? Kalau Tuhan mau untuk menjangkau kita ini, menjangkau saya dan saudara, kita harus mengintrospeksi diri kita. Siapakah kita? Who am I? Siapa aku ini? Jadi kalau dikatakan siapa aku ini, maka Daud juga berbicara seperti itu. Siapa aku ini? Nah, oleh karena itu Daud berbicara dalam kitab Mazmur 127 ayat 3, dia katakan, sesungguhnya anak laki-laki itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Anak laki-laki pusaka. Jadi kita semua ini adalah milik pusakanya Tuhan. Dan buah kandungan itu adalah milik Tuhan. Siapapun yang keluar dari kandungan ibu, itu adalah milik pusakanya Tuhan. Karena dia yang menenun sendiri. Siapa kita? Kita adalah milik pusakanya Tuhan. Amin. Mahal. Milik pusaka itu mahal. Nah, kalau itu kita dikatakan milik pusaka Allah, berarti kita ini mahal. Nilai kita mahal. Apalagi pada saat Tuhan datang ke dalam dunia ini dan sudah menebus kita dengan darahnya,
maka darah Allah itu, Yesus itu mahal bagi kita. Amin. Jadi kita ini tidak bisa katakan, wah kamu nggak benar. Karena kita ini adalah segambar dan serupa. Kalau ada orang yang mencela sesamanya, wah kamu jelek, berarti dia mencela Tuhan. Kalau ada orang yang tidak suka sesamanya, berarti dia tidak menyukai karya Tuhan. Nah oleh karena itu, dikatakan bahwa manusia adalah milik pusakanya Allah. Jadi kalau milik pusaka Allah, maka dia akan menjaga. Kita semua ini akan dijaga oleh Allah karena kita ini milik pusakanya. Nah milik pusaka kita ini pasti akan kita ambil kembali. Nah oleh karena itu Tuhan berperkara bagi dunia dan kita ini. Oleh karena Tuhan katakan kalian semua milikku. Dan dia akan rebut kembali. Oleh karena kita milik pusakanya Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau demikian kita ini sudah diambil oleh Tuhan. Menjadi miliknya sendiri. Oleh karena Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menjangkau kita. Maka apa yang kita harus lakukan? Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal 3 ayat 3, dikatakan bahwa kamu adalah surat-surat Kristus. Kita sudah diberi label nama ini. Jadi kalau saya Edi, Tuhan sudah tuliskan, Edi, engkau adalah surat Kristus. Nah, kalau kita semua mengatakan saya ini surat Kristus, itu ditulis bukan dengan tinta biasa. Tapi dia katakan ditulis dengan roh yang hidup. Amin. Kita ditulis dengan roh yang hidup. Artinya Tuhan sendiri yang menulis kita, bahwa kita adalah medianya Tuhan. Nah kalau kita ini sekarang dikatakan kita ini medianya Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa media Tuhan itu tidak akan menulis yang jorok-jorok. Tapi pasti yang ditulis itu adalah kata-kata berkat, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberi pengampunan, kata-kata yang memberi sukacita. Bukan kata-kata yang mengintimidasi, bukan kata-kata yang menghakimi. Oleh karena kita ini dikatakan kamu surat Kristus, maka bagaimana saya menjadi surat Kristus kalau kelakuan saya setiap hari bertentangan dengan apa yang Tuhan tulis? Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan pasti dituliskan di situ, wah si Edi orangnya baik, anak-anak Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Mungkin kita banyak taat dengar-dengaran pada saat kita dalam ruangan gereja. Tapi pada saat keluar, apakah kita masih setia sampai akhir? Itu persoalan. Oleh karena itu Tuhan katakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tulisan yang biasa. Tapi kita ini ditulis dengan roh yang hidup. Roh Allah yang hidup. Jadi kalau mesti ada dendam, iri hati, akar kepahitan, hari ini saya mau katakan lepaskan semua. Karena engkau sudah ditulis dengan roh Allah yang hidup, bahwa engkau diselamatkan. Amin. Kalau itu kita sudah mendapatkan keselamatan hari ini, maka jangan kita tip X lagi. Tuhan sudah tulis engkau diselamatkan. Tapi kalau engkau sendiri yang mengtip X dengan kelakuan-kelakuan yang bertentangan dengan Tuhan, maka kitalah yang menolak dari keselamatan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah orang-orang yang memang patut bersyukur hari ini. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Saya yakin jemaat MCC begitu dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita hadir hari ini untuk bagaimana kita menjadi surat-surat Kristus. Bukan hanya dalam lingkungan kita, tapi kita keluar. Bapak Ibu sekalian, saya merasakan bahwa pada saat Tuhan bertanya bagi saya, siapakah engkau? Siapakah diriku?
saya mulai menerima itu dengan berbagai-bagai pertanyaan dalam hati saya. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat kondisi saya sekarang ini beda dengan 20 tahun lalu. Beda. Waktu saya SMA, ini saya 5 sekolah baru tamat SMA. Itu artinya orang yang paling nakal mungkin. Manusia dan keluarga saya katakan, Edi tidak akan mungkin jadi manusia lagi. Tetapi pada saat saya sadar, who am I? Siapakah saya? Kok saya ini ciptaan Tuhan? Saya ini segambar dan serupa dengan Allah. Jadi saya harus kembali. Dan saya mulai sadar dan saya kuliah. Saya tes di Unhas, puji Tuhan lulus. Tapi ya kelakuan masih jalan terus. Selesai 86 di Unhas Sospol, saya ke Papua 87. Masuk jadi pegawai negeri. Masih kelakuan berjalan. Dan akhirnya saya dari tempat satu ke tempat lain dibuang karena kenakalan itu. Bapak Ibu sekalian, dalam tempo yang begitu singkat Tuhan memproses. Dan 99 Tuhan tangkap. Mungkin Pak Moses masih ingat Ibu Ingrid Gautama, beliau ke Papua. Dan pada saat beliau KKR, saya paling di belakang begitu. Dan dia suruh naik. Yang di belakang bawa ke sini. Jadi pada saat terakhir altar call begitu, saya ke depan. Dan saya mau buktikan, betulkah apa yang terjadi di depan itu, saya mau buktikan. Karena waktu itu saya masih punya opo-opo, Om Moses. Saya masih punya ilmu-ilmu. Saya mau buktikan betulkah yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Jadi pada saat saya didoakan, saya sudah lupa siapa diri saya. Dan katanya kayak ular begitu, meliuk-liuk di tanah. Sampai sejam baru saya sadar, ini sudah penuh dengan tanah. Dan Ibu Ingrid datang, hei kau, ini langsung digertak begitu. Kau sekarang memilih, kalau kau tidak lepaskan ilmu ini, kau binasa. Tapi kalau kau lepaskan dan Tuhan akan jamah kau akan menjadi hamba Tuhan. Itu perkataan beliau dan dia tinggalkan saya. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang saya tidak stabil, mau percaya apa tidak. Dan akhirnya ada teman di kantor, waktu saya di Bapeda Provinsi, dia ajak untuk pelayanan. Dan dia sampaikan, Tuhan memberikan kesempatan, kalau tidak kamu akan binasa. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk bertobat. Dan merelakan semua apa yang saya miliki di dunia ini saya lepaskan. Tuhan membentuk. Dan disitulah awal saya bertobat di tahun 99. Siapa diri saya? Tuhan mengasihi karena Tuhan mengasihi saya karena Dia yang membentuk saya sendiri. Saya berharga di mata Tuhan, maka Tuhan berperkara. Dan Bapak ya Ibu sekalian, saya yakin benar percaya Tuhan berperkara, maka Ibu sekalian, Bapak sekalian ada di sini. Kita semua ada dalam kasih anugerah Tuhan. Dan tidak cukup pada saat kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, maka Tuhan tidak stop. Tuhan katakan bahwa kamu yang percaya menyerahkan hidupmu akan menjadi, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala dan naik terus. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan genapi buat saya. Jadi pada saat saya bertobat tahun 99, saya sungguh-sungguh bertobat dan Tuhan kasih yang pertama bonus. Saya dikasih istri. Istri saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tapi itu yang Tuhan buat. 1 Korintus 2 ayat 9 kata, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah kamu dengar, itu yang Tuhan buat. Amin. Jadi kalau kita yang muda-muda jangan khawatir, Tuhan siapkan yang terbaik pada saat kita berserah. Dan bonus yang kedua yang Tuhan taruhkan dan buat. Karena saya terlambat nikah, sudah umur 40 tahun. Orang bilang, tidak mungkin lagi punya anak. Karena sudah terlalu banyak jajan waktu muda. Tapi Tuhan kasih.
Desember Tuhan kasih anak. Karena kami nikah Februari awal, tanggal 5, Tuhan kasih di Desember anak. Dan anak saya yang kedua yang laki-laki di belakang ini kuliah di Unhas sekarang. Yang pertama di Kanada, dan yang terakhir yang cewek ini mau masuk perguruan tinggi. Walaupun terlambat tapi tidak terlambat sama sekali. Tuhan masih kasih. Bonus yang lain Tuhan kasih. Saya disekolahkan S2 di Unhas. Jadi S1, S2 saya di Unhas. Dan S3-nya di Brawijaya Malang, ekonomi. Dan Tuhan tangkap itu untuk membaharui hidup saya. Tidak stop. Tuhan berjanji, engkau tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala dan naik terus. Dan akhirnya Tuhan angkat saya jadi kepala dinas. Dan 7 kali Tuhan bentuk menjadi kepala. Terakhir saya pensiun di tahun 2020 dalam usia yang 60 tahun. Jadi kalau saya sekarang ini sudah 62. Karena sukacita kita masih tetap kuat. Walaupun usia 62, kita masih kuat untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah upah kita untuk bagaimana menjadi surat-surat Kristus. Jadi kalau kita menjadi surat Kristus, maka Tuhan akan tuliskan perkara yang ajaib buat setiap kita. Amin. Tuhan akan membentuk kita dengan caranya, bukan dengan pikiran kita. Kalau kita berpikir, besok saya bagaimana ya, saya selalu waspada. Dan saya selalu ajar bagi keluarga, istri saya. Tuhan katakan burung-burung tidak menabur saja, bisa makan apalagi kita manusia. Tuhan beri hikmat bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat kasih Tuhan, jemaat MCC, saya benar percaya, jadilah surat-surat Kristus. Maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membawa kita dari 2001 ke 2022 dengan harapan baru. Dengan berkat-berkat yang terbaik. Pada saat kita ini kembali mengintrospeksi diri kita, siapakah kita? Kita ini bukan dibentuk dengan perkataan saja, tapi dengan tangannya yang mulia. Jadi kalau kita mau untuk hidup di dalam Tuhan, serius. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Kita mau untuk serius. Saya berharap 2022 kita semua akan maju dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Walaupun tidak sempurna, tapi kami percaya hanya Allah yang sempurna, yang dapat menjelaskan perkataan-perkataan hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan berbicara bagi setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh akan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa siapakah kami Tuhan? Kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang, menjadi patokan bagi setiap orang untuk bertobat. Biarlah dengan pertobatan kami juga akan menginterpretasikan bagi orang-orang yang belum bertobat, sehingga kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Pak Moses dan semua keluarga, pengerja dan jemaat MCC. Tuhan, Engkau curahkan hikmat pewahyuan jemaat ini, agar jemaat ini semakin kuat, semakin maju di dalam pelayanan akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Engkau pada siang hari ini Tuhan. Lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Secara khusus juga firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh mengasihi jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Kami percaya dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan Engkau telah memberkati, membentuk kami Tuhan. Sehingga kami dilayakkan Tuhan. Dan biar Engkau pakai setiap kami Tuhan. Untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi bangsa-bangsa Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Pak Edi yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati beliau Tuhan dimanapun ia berada Tuhan. Engkau sertai, Engkau berkati dalam pelayanannya juga Tuhan. Kau sertai dengan kuasa ilahi. Berkati dengan kesehatan yang baik. Berkati keluarga besarnya juga Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan berkati juga jemaat-jemaat yang ia gembalakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami juga saat ini Tuhan. Berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar Tuhan. Bapa kami minta berkat-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Ada pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan keamanan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan bagi bangsa dan kota kami Tuhan. Secara khusus dalam pemulihan COVID-19 Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Setiap aparatur negara Tuhan yang mengambil kebijakan keputusan Tuhan, berkati mereka Tuhan, mereka tahu Tuhan yang terbaik Tuhan, dan berkati setiap tenaga medis Tuhan, mereka bekerja, mereka mengerti, mereka kuat, mereka sehat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak-Bapak rohani kami, Pendeta Insini Konyoto Rajo dan 4 wakilnya, juga Pendeta Budi Sastra dan Gembala kami di tempat ini Bapak Ishak Moses Tuhan. Bapak Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kesertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau topang kehidupan mereka Tuhan. Ada kuasa ilahi menyertai mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan akan dimenangkan karenanya Tuhan. Berkati kesehatan, berkati kehidupannya dan kelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan menerima berkat-Mu dalam nama. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat dua tangan kita, arahkan hati buat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga,
usaha, pekerjaan dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, Kau jadi kepala bukan ekor, jadi berkat bagi banyak orang. Dan biar di era Pentakosta ketiga banyak jiwa dituai melalui hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin.